Tidak perlu saling menyalahkan atau menunggu-nunggu bantuan dari luar. Bila Indonesia ingin menjadi negara maju, sekaranglah saatnya. Yakobus Busono, pemilik PT Pusaka Raya atau Pura Group, Kudus, Jawa Tengah, dengan unit percetakan terbaik di Indonesia dan terlengkap di Asia Tenggara ini, tidak ragu-ragu mengatakan sekarang adalah saat tepat merombak serta memperbaiki tatanan yang ada secara bertahap sesuai prioritas. Peluang itu terbuka karena Indonesia mempunyai kelebihan pada kekayaan alam. Tetapi kelebihan ini hanya akan efektif jika dikelola manusia bermental dan bermoral tinggi. Pemerintahan juga bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, ujar Busono. Bos Pura Group yang menguasai bahasa Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, lulusan Akademi Percetakan di Belanda dan Fachhochschule FH bidang percetakan di Jerman itu menyodorkan sederet bukti keberhasilan Taiwan, RRC, Vietnam, yang kondisi negara dan perekonomiannya 20 tahun lalu mirip Indonesia. Sampai 10 tahun lalu, pendapatan per kapita Indonesia lebih tinggi dibanding RRC. Tetapi sekarang keadaannya terbalik. Industri RRC jauh lebih maju. Akan tetapi di RRC bagian hulunya cukup baik, meski bagian hilirnya kurang. Ibaratnya sungai, pemerintah bisa disebut hulu dan pengusaha adalah hilir. Kebijaksanaan dan strategi pemerintahan RRC, khususnya di bidang industri, cukup baik serta konsekuen dalam pelaksanaan. Jika ketahuan ada korupsi, sanksinya berat, bisa dihukum mati. Mereka, termasuk pemimpinnya, terbiasa hidup sederhana, dan itu dianggap wajar, tutur Busono. Dilahirkan di Kudus lebih dari 60 tahun yang lalu di lingkungan keluarga pemilik percetakan. Pada usia 16 tahun, Busono sudah merasa menemukan dunianya. Saat itulah saya bercita-cita kelak menjadi pengusaha percetakan dengan terlebih dulu studi formal di bidang sama. Orang tua mendukung dan membimbing saya, ujarnya. Lalu Busono masuk ke Hochre Burger School atau HBS, sekolah khusus bagi pelajar yang ingin meneruskan studi ke luar negeri. Usai pendidikan di Eropa, Busono kembali ke Kudus dan menyadari ilmu yang ditimba selama ini hanyalah teori
dan pengetahuan dasar saja. Hanya sebagian dari ilmunya yang dapat diterapkan di Indonesia. Harus ada penyesuaian dulu karena situasi, cara kerja, budaya atau kultur, dan sistem pengupahan di Eropa sama sekali berbeda. Tahun 1970, percetakan offset orang tuanya yang kondisinya kurang baik diserahkan kepada Busono. Saat itu pula dirinya bertekad mengembangkan menjadi perusahaan terbaik lewat penyajian mutu produksi yang tinggi. Ia berkeyakinan segala jenis produk berteknologi tinggilah yang bermasa depan cerah. Karena saat itu keadaan Indonesia serba sulit, muncullah dalam diri saya berbagai gagasan inovasi. Inilah yang akhirnya menjadi filosofi perusahaan kami, membuat produk yang inovatif dan berteknologi tinggi sebagai pengganti barang impor dan untuk diekspor. Lalu ditambah menerapkan budaya kerja, mencari terobosan, dan inovasi baru. Pada tahun 1975, PT Pura Group Kudus membangun pabrik kertas sekaligus perlengkapan mesin dan pemasangannya sepenuhnya ditangani teknisi karyawan sendiri dengan pengawasan tenaga ahli dari luar negeri. Kini Pura Group Kudus sudah membangun 8 unit pabrik kertas dan mampu memodifikasi berjenis mesin yang ditangani divisi rekayasa engineering. Mesin offset kami datangkan dari Jerman. Bukan mesin baru, tetapi masih layak pakai. Kemudian kami modifikasi. Dari situlah PT Pura Group Kudus berhasil memproduksi aneka jenis kertas, seperti kertas kopi tanpa karbon yang merupakan produksi perdana di negara tropis. Lalu ada inovasi hologram, antara lain security hologram dan hot stamping, unsur pengaman anti pemalsuan, hologram on aluminium, brittle paper atau kertas segel pengaman atau pita cukai, tinta security, dan teknik repro khusus. PT Pura Group Kudus juga menghasilkan kertas pembungkus filter rokok jenis biasa maupun mikro perforated yang mampu menurunkan kadar tar dan nikotin pada setiap batang rokok, termasuk computer generated electro gas micro perforating mesin yang juga pertama di Indonesia. Jika pabrik rokok kesulitan menurunkan kadar tar dan nikotin seperti yang diminta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 1999, silahkan memakai produk PT Pura Group, kami jamin, kata Busono. Perusahaan yang bermarkas di Kudus dan mulai mengembangkan sayapnya di Pulau Batam ini
mampu pula memproduksi kertas uang sekaligus menciptakan sistem anti pemalsuannya, yang lagi-lagi pertama di Asia Tenggara. Tidak terlalu mengherankan bila PT Pura Group dipercaya Bank Indonesia atau BI untuk memasok uang kertas pecahan Rp100, Rp1.000, dan Rp5.000. Bahkan uang kertas negara Somalia diproduksi di perusahaan ini. Sumber daya manusia yang jumlahnya kini 8.000 karyawan adalah elemen penting perusahaan ini. Setiap SDM yang bekerja di lingkungan PT Pura Group harus jujur, karena kejujuran adalah segala-galanya. Berpikir positif, menyenangi pekerjaannya, bekerja tuntas, optimis, tidak sombong, menghargai orang lain, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Busono juga tidak ragu-ragu menggunakan mesin bekas dari Jerman karena ia yakin sejak tahun 1980 perkembangan mesin untuk meningkatkan mutu hampir tidak ada. Kualitas produk yang dihasilkan mesin asal Eropa, khususnya Jerman, buatan tahun 1980-1985 hampir menyamai produksi mesin buatan tahun 1999 sampai tahun 2000. Lagi pula, ia tergiur dengan ulah Dr. Korber, pendiri Hauniwerke, perusahaan di Jerman yang bergerak dalam pembuatan mesin pengolahan tembakau, mesin pembuatan rokok, hingga mesin pembuatan filter yang begitu terkenal di dunia. Usahanya dimulai dari membeli mesin bekas. Misalnya mesin rokok Skoda buatan Cekoslovakia yang kemudian dibongkar, diperbaiki, dan dimodifikasi. Hasilnya lebih baik dibanding aslinya. Saya juga terpengaruh Dr. H.A. Hubert Steinberg yang pada saat itu menjabat Honorary Chairman Heidelberger, pembuat mesin cetak dan adalah yang terbesar dan paling terkenal di dunia, tuturnya. Dengan menggunakan mesin bekas yang masih layak dan dimodifikasi, ternyata biaya investasi bisa dihemat, sehingga return of investment atau ROI tidak terlalu lama. Namun, persyaratan itu tidak begitu mudah dipenuhi insan pengusaha industri di Indonesia, sebab di sini ada 4 kelompok pengusaha. Yang pertama, kelompok industrialis yang sejak awal dipersiapkan terjun di bidang industri. Mereka punya latar belakang dan bergerak di bidang industri dengan konsep jelas, berpengalaman, dan berpengetahuan di bidangnya. Mereka bangga menjiwai pekerjaannya, penuh dedikasi, tak segan mengorbankan tenaga, pikiran, dan uang demi tuntasnya pekerjaan. Jumlah mereka sangat sedikit. Kelompok berikutnya, trader
yang cenderung mencari keuntungan sebesar mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka senang pada uangnya, tetapi kurang senang pada pekerjaannya. Kelompok konglomerat sebagian besar berasal dari trader sehingga bersifat spekulan. Mereka banyak mendapat fasilitas dalam mendirikan usaha dan bergerak di semua sektor, tetapi tidak menguasai bidang industri. Yang mereka bangun hanya apa yang bisa dilihat. Pabrik besar, mesin, peralatan, tetapi tidak mampu membangun yang tidak kelihatan seperti ketuntasan, mutu, efisiensi, dedikasi, karakter, moral, penguasaan teknologi, dan sebagainya. Akibatnya, usaha tersebut berguguran saat dilanda krisis ekonomi. Kelompok terakhir, penjudi atau spekulator yang serba instan, main pukul lalu lari, tidak tekun, meloncat ke sana kemari, dan semua dihalalkan demi uang. Kita harus segera bangkit untuk membangun tatanan industri dari puing-puing kehancuran. Tidak banyak yang dapat kita harapkan dari bantuan luar. Kita harus berjuang dengan kekuatan mental dan moral sendiri. Tak ada pilihan lain, kata Busono. Tentang Yakobus Busono, dimuat di Harian Kompas 20 November tahun 2000, dengan judul Yakobus Busono berjuang dengan kekuatan sendiri. Yakobus Busono dengan jiwa kemanusiaannya yang tinggi memimpin tim manajemen yang inovatif dan profesional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di Pura Group, didukung lebih dari 12.000 tenaga kerja, mewujudkan visi dan misi Pura Group, menciptakan nilai dari inovasi. Dedikasi kami untuk inovasi yang berkelanjutan telah memenangkan banyak penghargaan nasional dan internasional. Sampai awal tahun 2015, kami telah memiliki 145 paten, merupakan yang terbanyak di Indonesia, di mana paten-paten tersebut adalah produk pelopor di Indonesia, Asia, bahkan dunia. Melalui inovasi yang berkelanjutan, kami berharap untuk menghasilkan rata-rata 10 paten per tahun. Pura Group, inovasi berkelanjutan untuk hidup yang berkualitas. Kebanggaan Indonesia.